Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah bus dan truk tronton bertabrakan secara frontal di jalur Pantura dan Rembang. 4 orang menderita luka-luka. Protes kebijakan pemerintah yang tetap mengimpor ikan di tengah tangkapan nelayan yang melimpah. Para nelayan di Pati membagikan ikan ratusan ton secara gratis kepada warga. Air Sungai Bengawan Solo kembali tercemar limbah industri rumahan. Pelayanan air bersih kepada warga di Kecamatan Jebres menjadi terganggu. Seorang perempuan muda nekat menyeludupkan obat terlarang ke dalam lapas Kedung Pane, Semarang untuk kekasihnya yang sedang dipenjara. Pelaku mengelabui petugas dengan menyembunyikan barang haram itu dalam pembalut dan celana dalamnya. Pelaku mengaku nekat melakukan apa saja untuk kekasihnya karena dijanjikan akan segera dinikahi. Cinta buta mengakibatkan perempuan muda berinisial ES berurusan dengan polisi. Bukannya segera dinikahi pria pujaannya, malah kini ES dipenjara bersama kekasihnya. Perempuan berusia 24 tahun asal Sendanggowo, Kota Semarang ini kedapatan menyelundupkan 199 butir pil Yarindo ke lapas Kedung Pane. Pil ini masuk ke dalam kategori obat terlarang. Modus ES tergolong berani. Ia menyembunyikan pil dalam pembalut wanita dan celana dalamnya saat hendak membesuk kekasihnya berinisial MM. Keduanya berkenalan melalui media sosial Facebook. ES mengaku barang haram ini atas permintaan sang kekasih. Ia nekat melakukannya karena dijanjikan akan dinikahi MM. Yang keberapa? 1 kali. IG masuk Infotek siapa Bu? Itu teman saya. Teman. Temennya pernah lolos. Nah, itu dia pernah masuknya tapi itu lolos. Lolos ya. Bu, komunikasi dari pacarnya lewat apa? Lewat itu Facebook. Facebook. Sama WA. Oh, pacarnya mainan Facebook? Iya. Dalam Iya, dia bawa HP di dalam. belum pernah ketemu orangnya kok bisa jatuh cinta? Pertama itu udah aku ke sana 1 kali, terus kedua kalinya disuruh bawa itu biar ketahuan. ES tertangkap basah petugas lapas saat berada di kamar mandi. Pelaku kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Semarang untuk diproses hukum. Selain dijanjikan akan dinikahi, ES juga dijanjikan kekasihnya uang sebesar 1 juta rupiah. Diamankan oleh petugas lapas dan kemudian diserahkan kepada kami. Di mana Bu Erika ini berusaha masukkan obat keras pada 199 butir pil Y warna putih dan dimasukkan ke dalam pembalut. Lalu Bu Erika setelah masuk kemudian masuk ke kamar mandi, obat keras diambil dari pembalut kemudian dimasukkan ke dalam pakaian dalam. Kemudian ketahuan oleh petugas lapas dan kemudian ditemukan pil obat tersebut di mana. Tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Ini uang 1 juta. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Semarang melakukan sosialisasi pemilu 2024 kepada para warga di Kompleks Karaoke Argorejo, Semarang Barat. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran warga agar menggunakan hak pilihnya saat pemilu nanti. Jelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, KPU Kota Semarang terus melakukan sosialisasi tata cara pemungutan suara di Kompleks Karaoke Argorejo, Kota Semarang. Pusat tempat hiburan karaoke ini sebelumnya dikenal sebagai lokasi lokalisasi Argorejo atau Sunan Kuning yang telah ditutup pemerintah. Dalam sosialisasi tersebut, mereka diberikan pemahaman tentang pemilu, mulai dari pelaksanaan pemilu, tata cara pemilih, hingga jumlah surat suara yang diterima oleh pemilih. Petugas menerangkan contoh surat yang nanti akan digunakan dalam menyalurkan hak pilihnya saat mencoblos di bilik suara. Ketua KPU Kota Semarang mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran warga agar dapat menggunakan hak pilihnya karena banyaknya warga dari luar Kota Semarang. Pertama tadi memastikan mereka terdaftar
terdaftar. Mereka bisa melakukan di cek dpt.online.kpu.go.id. Kalau mereka sudah terdaftar, mereka datang ke PPS boleh, di kelurahan, ke kecamatan boleh, atau ke KPU boleh. Nah, setelah mereka kemudian datang, nanti akan kita plotting. Mereka akan nyoblos di TPS berapa. Pun nanti kita juga akan kasih tahu mereka dapatnya berapa surat suara. Jadi tidak ada lagi namanya orang itu salah nyoblos begitu misalnya. Senang, kita merasa, saya dan teman yang lain mungkin merasa diperhatikan. Sebagai perantau kita diperhitungkan. Senang, makasih banyak. Nanti mau miliknya tetap di Semarang? Iya, kita nggak bisa pulang. Berarti Besok nyoblos? Ya? Besok nyoblos juga? Iya, rencana. Kenapa mesti harus nyoblos? Ada itu, ada, nggak tahu untuk pilihan kali ini tuh ada yang pengen tak pilih. Kalau tahun lalu terus terang aku nggak pulang. Untuk memberikan kesempatan bagi penghuni dari luar kota untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 nanti, kompleks karaoke Argorejo tersebut akan ditutup. Untuk masa pencoblosan secara otomatis dan itu pasti kita akan liburkan tutup. Jadi pas seri itu kita akan libur. Sosialisasi pemilu dilakukan KPU Kota Semarang untuk memberikan informasi secara benar mengenai pemilu sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada saat pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sragen menerima ratusan ribu lembar surat suara pada hari Minggu lalu. Surat suara yang diterima adalah surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI sebanyak 700.077.161 lembar. KPU Kabupaten Sragen menerima kiriman surat suara tahap pertama pada hari Minggu lalu. 2 buah truk pengangkut suara-suara tersebut tiba di gudang kantor KPU Kabupaten Sragen sekitar pukul 14.30 dengan pengawalan polisi. Suara-suara yang masih dikemas dalam kotak itu kemudian dipindahkan ke dalam gudang kantor KPU Kabupaten Sragen. Untuk tahap pertama ini, surat suara yang diterima berjumlah 777.161 lembar untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Jateng 4. Ketua KPU Kabupaten Sragen mengatakan penerimaan surat suara akan dilakukan bertahap. Setelah surat suara untuk anggota DPR RI, selanjutnya akan berlanjut surat suara untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD, dan surat suara Presiden. KPU Kabupaten akan menempatkan petugas keamanan yang dibantu petugas dari Polres Sragen. Kamera pengawas juga sudah dipasang di dalam dan di luar gudang untuk pengawasan logistik pemilu. Ini yang datang surat suara DPR RI Jateng 4, jumlahnya 777.161. Ini datang semua ya Pak? Iya, langsung semua DPR RI dan nanti berlanjut nanti untuk DPR di provinsi, kemudian DPR di kabupaten. Ada yang jadi satu penyedia di Temurina Bawen. Ini berarti bertahap ya Pak? Ini yang DPR RI? DPR RI, terus kemudian provinsi, kemudian nanti DPR di kabupaten kota. Ya, nanti kan kalau keamanan kan dari gudang kosong sampai gudang isi tetap ada personel kepolisian, terus kemudian dari internal kita juga tetap ada. Dan ini juga sudah ada CCTV, sudah ada palet, insya Allah sudah. Karena kan dari awal gudang kosong dan gudang isi personelnya nanti sudah bertambah. Surat suara yang baru diterima belum diketahui apakah ada yang rusak. Penyortiran surat suara akan dilakukan KPU Kabupaten Sragen setelah surat suara lengkap mulai dari DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Presiden. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.